Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Kedengaran jelas? Mohon maaf. Di sini jelas. Jelas, Ibu jelas, mau Bu. nyampaikan. Jelas, Ibu. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Baik. Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan diberikan kelancaran dalam kita melaksanakan kegiatan belajar kita pagi ini, anak-anak. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta yang datang awal tadi siapa yang paling awal nih? Yang masuk paling awal siapa nih? Mas Sudarmin, Bu. Untuk penghargaan silakan pimpin doa. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Hai. Nah, anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Siapa yang tahu lagu kebangsaan kita? Indonesia Raya, Bu. Iya, pinter Urai. Siap semuanya? Siap. Siap, Bu. Ya, tanah ibu, Tanah Tuhan darahku, Di sana di sana aku berdiri jadi panggung. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan kita bersatu, Indonesia bersatu, Indonesia Raya merdeka, Merdeka. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali anak-anak semua. Tetap semangat ya. Ibu harap juga semangat dalam mempelajari materi kita hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, supaya makin semangat lagi, ayo kita sama-sama anak-anak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Integritas. Iya. Salam PPK. Salam PPK. Salam. Salam. Karakter. Luar biasa. Menyenangkan. Luar biasa. Hebat. Yes. Hebat. Oke. Yes. Baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini ya, Ibu akan menyampaikan kepada kalian, tapi tentunya Ibu mau memastikan lagi nih anak-anak semuanya, sudah rapi belum nih tempat belajarnya di rumah masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu harap tetap rapi walaupun di rumah belajarnya, kondisi lingkungan tempat belajar kita harus rapi, anak-anak ya. Nah, anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, kita akan belajar mengenai satu materi yang tentunya kalian senang. Ya, kalian pasti senang dengan melihat satu hewan. Kalian senang nggak melihat hewan? Senang, Bu. Iya, pasti senang ya. Siapa yang udah tahu lingkungan kita itu ada hewan apa saja? Kucing, Bu, kucing. Oh, kucing. Ayam, Bu. Apalagi? Ayam. Kucing. Bebek. Apalagi? Sapi, Bu, sapi. Iya, pinter. Kambing, Mulai bebek. sapi. Apalagi? Kambing. Ya, nah, semuanya itu hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, biasanya itu yang sering dipelihara oleh manusia. Karena kalian tahu, hewan itu juga bermanfaat untuk manusia, bukan? Jadi, mengenai hewan, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, nanti anak-anak diharapkan dapat mengetahui ya atau mengidentifikasi isi daripada dongeng. Iya, anak-anak senang mendengar dongeng? Senang, Bu Guru. Senang ya. Nah, kemudian
setelah nanti kalian mengidentifikasi dongeng, kalian juga harus bisa membacakan dongengnya. Tentunya membacakan dongeng dengan lafal dan intonasi yang jelas. Ya, nanti Ibu akan jelaskan apa itu lafal, apa itu intonasi, ekspresi dalam membacakan dongeng. Nah, kalian di sini juga diharapkan dapat menggunakan kosakata yang baik dalam menyampaikan pesan yang ada di dalam dongeng yang akan Ibu sampaikan nanti, ya. Nah, yang kelima tujuannya adalah melakukan suatu gerakan yang cepat, ada juga yang gerakan lambat. Nah, yang terakhir tujuannya nih supaya anak-anak lebih semangat lagi belajar kita hari ini, anak-anak dapat melakukan gerakannya, ya, baik itu gerakan lambat, cepat yang kalian kreasikan sendiri. Ya, materi kita sampai dengan ya, tema 2. Kelihatan screen-nya, Nak? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, memanfaatkan hewan bagi kehidupan manusia. Ya, kemudian pembelajaran ke-1. Oke. Oke. Nah, kalian bisa lihat di situ ada ayam? Ayam, Bu. Ada, Bu. Iya. Nah, ini tadi tujuannya sudah kita sampaikan. Nah, jadi tidak usah kita bahas lagi lah ya. Tadi udah Ibu sampaikan, udah paham ya? Ada, Bu. Oke. Nah, ini dia dongengnya. Anak-anak simak ya. Anak simak, dengerin benar-benar. Ya, nanti kalian bisa tahu apa isi. Oke. Silakan. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidur. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda-benda berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk. Hari pokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini. Keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siap? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu. Jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berbohong. Itu ada hantu begini. Ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya, meminta mereka tenang. Iya, itu dia si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari. Itu adalah bulan purnama. Katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan berdekat. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Pasti kalian sudah menyimak dan tahu pastinya ya. Kira-kira
dalam cerita dongeng tadi itu suasananya di mana anak-anak? Di mana? Kandang ayam, Bu. Kandang ayam tempatnya di mana? Di suatu di mana? Suatu desa, Bu. Iya, di suatu desa. Kalau situasinya itu kapan waktunya? Pada Malam. Kayaknya, iya, Bu, ya. pinter. Pada malam hari, ya. Kemudian apa ya masalah yang terjadi pada situasi malam hari ini? Ada yang bisa jawab? Tadi ayamnya berkokok, Bu. Oh, ayamnya berkokok, betul sekali. Kenapa Ada. ayam berkokok malam? Jadi yang dilihat ayam itu bulan atau matahari anak-anak? Bulan. Bu. Bulan. Jadi ayamnya itu benar atau salah ya? Salah kali. Salah, Bu. Salah. Si ayam jantannya bilang matahari, Bu. Iya, pinter. Nah, jadi anak-anakku udah menyimak dengan baik, sudah tahu di mana tempat terjadinya dongeng itu, latarnya di malam hari, kemudian tokoh-tokohnya tadi juga sudah disebutkan anak-anak ya. Adik Ibu akan menyampaikan tentang membaca, ya. Terlebih dahulu kalian membaca. Nah, Ibu mau tahu nih, kalau kalian udah melihat, kalian bisa nggak mencontoh membacakan dongeng? Ada yang mau coba anak-anak bacakan dongeng? Nah, sebelum kalian baca, Ibu mau kasih tahu dulu deh. Gimana ya kalau kita membaca dongeng itu? Nah, Ibu sampaikan di sini. Nah, yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Yang pertama yaitu adalah lafal, mengucapkan kata dengan tepat menggunakan frase yang tepat, yaitu bukan kata demi kata. Ya. Yang kedua, coba Ira, coba bantu Ibu baca. Hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks yang kedua apa? Intonasi suara, Bu. Ya. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasinya suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kemudian kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Iya, bagus sekali. Hebat, sudah lancar membacanya Ira ya. Oke, sekarang hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks yang ketiga. Coba, Herlina baca. Ekspresi, yang ketiga ekspresi yaitu siswa. Ya, siswa membaca dengan penuh perasaan. Di laptop saya, siswa membaca dengan penuh perasaan. Oh iya, enggak apa-apa. Baik, sekarang yang ketiga. Siapa yang bisa bantu Ibu? Tunjuk tangan. Keempat, Bu. Iya, coba. Sudarmin. Sudarmin. Tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, Iya. maka pembaca berhenti sebentar, Iya. lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih, Sudarmin. Nah, jadi anak-anak perlu tahu 4 hal ini ya dalam membacakan teks. Yang pertama lafal, yang kedua intonasi suara, yang ketiga ekspresi, dan yang keempat adalah tanda baca. Nah, suatu ketika ada tanda Koma. Koma berarti artinya apa tadi? Berhenti Berhenti. sebentar. Berhenti sebentar. Tidurnya. Nah, ada tanda apa di situ? Titik. Ada tanda Titik, Bu. titiknya Berhenti. Itu pasti matahari. Wah, ada tanda petik artinya di situ ucapan secara langsung si ayam jago baru. Ya. Kemudian ada tanda seru. Kalau ada tanda seru berarti dibaca seperti apa, anak-anak? Harus lebih keras ya. Keras. Ya.
Kukuruyuk, kata ayam jago. Hari sudah pagi, katanya gitu kan. Nah, jadi dia untuk mempertegas lagi bahwa menginformasikan ke ayam-ayam yang lain bahwa hari ini sudah pagi, katanya seperti itu. Nah, jadi anak-anak bisa nanti disimak, dibaca benar-benar teks ayam jago baru ini, ya, dipahami tanda bacanya. Nah, nanti Ibu kasih kesempatan kalian untuk membacakan kembali, ya. Coba Hamdani baca. Baik, Ibu. Ya, bagus. Baca dongeng. Ayam jago baru. Pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuryuk. Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Udah, Bu. Bagus. Tepuk tangan untuk Hamdani. Hebat Hamdani. Kasih 2 Makasih, jempol Bu. Hamdani, ya. Nah, itu sudah sempurna sekali ya. Bagus sekali membacanya. Dengan tanda baca yang tepat, ya. Hamdani bisa membacakan dongeng ayam jago baru, ya. Bisa dicontoh ya anak-anak yang lain seperti itu. Membaca dongeng. Setelah membaca dongeng tadi, Ibu akan memberikan kalian LKP. Nah, yang pertama ya, kalian perlu perhatikan dulu petunjuknya nih anak-anak. Nah, jangan lupa anak-anak, waktu mengerjakannya cuma 10 menit saja ya. Nah, istilah teka-teki silang di bawah ini. Nah, ada soal mendatar dan ada soal menurun. Yang mendatar, coba tunjuk tangan, siapa yang bisa jawab. Nomor 1. Yang dilihat ayam jago apa? Bulan purnama, Bu. Iya, pinter sekali Ira, ya. Kalau matahari ayam jagonya masih ngantuk, sorry. Kemudian nomor datar lagi ya, kita cari yang nomor 4. Nah, siapa yang bisa nomor 4? Erlina, coba baca. Suara kokok ayam jago. Oh, pinter. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Mendatar ke nomor 5. Nah, ini yang nomor 5 nih. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Coba Rusdi. Nomor Ya, 5. Suasana malam. Suasana malam gelap, Bu, gelap. Oh, pinter. G-E-L-A-P. Gelap. Iya. Nomor 7. Perasaan ayam jago saat itu bagaimana? Malu. Gimana? Ketakutan, Bu, Iya, ketakutan. pinter. Dia malu karena dia salah melihat bulan Baik, seperti untuk matahari. soal yang menurun nanti anak-anak bisa kerjakan masing-masing per kelompoknya dan Ibu akan periksa LKPD-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengamati atau mencoba ya. Mencoba daripada apa yang sudah kita amati nih. Tadi kalian sudah melihat ayam. Kalian bisa membayangkan gerakan ayam seperti apa? Kalau ayam itu seperti ada sayap nggak ayamnya? Ada, Bu. Iya, sayapnya bergerak nggak? Dikepak-kepak ya, Bu, ya namanya ya. Kepak-kepakan, ya. Seperti ayam jago sebenarnya sebelum berkukuruyung itu dia mengempak-empakkan sayapnya, ya. Nah, di sini ada Beni dan teman-temannya nih, ya. Mereka senang sekali mengamati tingkah laku ayam. Dia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya.
Ya, dia coba mengikuti gerak ayam mengepakkan sayap. Nah, anak-anak bisa coba ya di sini ya. Nah, ya kita sama-sama coba. Nah, bagaimana sikapnya kalau melakukan gerakan seperti ayam? Yang pertama adalah Berdiri Berdiri tegak. tegak. berdiri tegak. Coba berdiri tegak semuanya bisa? Berdiri tegak. Ya, Nah, Bu. kemudian tekukan kedua siku. Nah, ini siku ya. Kedua siku ditekukan di sebelah badan kita, samping badan. Ini ya, Bu. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Menggerakkan Gerakan singkut. Itu yang naik, ke atas dan ke turun, bawah. naik, Ya, turun. Iya, yang keempat gerakan ke atas dan ke bawah. ya gerakan ke atas dan ke bawah. Ke bawah. Makin lama makin cepat. Makin cepat. Nah, yang terakhir lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-teman. Bisa dicoba semuanya? Bisa, Bu. Iya, coba Ibu mau lihat nih. Yuk, tangannya ditekukan, berdiri tegak, tangannya ditekukan. Kemudian di gerakan cepat, gerakan lambat dulu gimana? Coba Ya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau gerakan cepat, siapa yang bisa contohkan? Ayo. Coba. Pak Rusdi, Bu. Ya, Bu. Coba. Yuk kita hitung temponya lebih cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa, Bu. Iya, Bisa, Bu. Nah, setelah ini kalian kan cuman tahunya gerakan seperti ini. Kalian boleh mengkreasikan lagi anak-anak. Nggak cuma gerakan seperti ini, boleh badannya sambil miring atau badannya sambil goyang-goyang ya. Boleh. Ya, Nah, seperti yang akan Ibu contohkan kali ini. Ya, nanti Ibu contohkan, kalian bisa kreasikan lagi sendiri. Ya. Nah, jangan tidak ikut ya, semuanya ikut biar kita semakin semangat. Oke? Baik, Bu. Kedengaran suaranya? Enggak, Bu. Oh, kecil ya suaranya ya? Kedengaran suaranya. Ada kedengaran, Bu. Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Ada yang gerakan begini juga ya. Ayo Rusdi, gerak Rusdi. Iya, Pak Rusdi. Ya, semangat. Ya, sambil duduk juga bisa kan? Nah, coba yuk tangannya. Balon-balonan aja. Nah, ini gerakan cepat atau gerakan lambat? Lambat, Bu. Lambat, Bu. Wah. Ayo, yuk. Yuk, makin cepat. Yuk, makin cepat. Encok, Bu. Hore! Iya, senang tidak anak-anak semuanya? Bu. Nah, jadi ternyata pelajaran itu menyenangkan kan? Nah, lanjut. Nah, setelah kalian melihat gerakan tari ayam tadi, nah Ibu lanjutkan lagi. Nah, selain gerakan ayam tadi yang sudah kita praktekkan, Ibu mau kalian coba nih menciptakan gerakan baru seperti gerakan kuku. Nah, ya. Nah, di sini seperti apa? Misalnya ini apa, Nak? Ada yang tahu gerakan tari apa menirukan hewan apa? Iya, Burung merak. cendrawasih. Merak. Cendrawasih. Hebat Handani. Burung merak ya.
Mirip ya. Betul Ira, mirip-mirip cendrawasih kalau dari sayapnya ya, tapi kalau dari topinya itu burung merak. Nah, kemudian ini menirukan hewan apa? Kupu-kupu, Bu. Kupu. Kemudian ini yang tadi kita Ayam. dan ayam. Nah, yang ini seperti kucing. Nah, selanjutnya anak ini Kelinci. yang lompat-lompat, kelinci. Nah, kemudian ini Kuda. iya, Kuda lumping. kuda. Ya, ada tariannya semuanya ini anak-anak ya. Jadi kita mendapatkan inspirasi dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita, menjadikan suatu gerakan tari yang baru. Nah, ini Ibu kasih kalian tugas saja ya. Kalau kita tidak bisa secara virtual seperti ini, Ibu tugaskan kalian, tolong nanti Ibu akan kirimkan di Google Classroom-nya. Tugasnya itu Ibu sampaikan di sini berbentuk tarian. Kalian videokan tariannya, ya kalian ciptakan 3 gerakan saja. Seperti kupu-kupu, ya gerakan kupu-kupu seperti apa 3 saja. Nanti kalian kirimkan di Google Classroom kita. Siap semuanya? Siap, Ibu. Oke, siap. Hebat semuanya anak-anak kelas 3 ya. Oke, Ibu rasa materi kita sampai di sini. Sebelum kita tutup, Ibu mau tanya dulu nih. Nah, Ibu mau tanya dulu, ada yang senang dengan materi pelajaran kita hari ini? Senang, Bu Guru. Semuanya? Alhamdulillah. Senang semua. Ada yang menurut kalian ada yang masih bingung dengan pelajaran yang kita bahas hari ini? Tidak, Bu Guru. Ada yang merasa kesulitan? Yang enggak paham apa sih yang dipelajari Ibu tadi nih sama kita ini enggak paham ada enggak? Bu, tadi Jelas Bang ya? Rusdi injak kaki saya, Bu. Pas kita joget. Ya Allah, Hamdani ini ada wae. Gerakan yang cepatnya, Bu. Oh iya, betul sekali Ira, bagus. Nah, Ira kesulitan untuk mengikuti gerakan yang cepat. Kenapa kita susah mengikuti gerakan yang cepat? Karena kita belum terlatih. Coba kalau kita terlatih, ya rajin dilatih, ulang. Jadi akan mudah sekali menggerakkan tarian dengan gerak yang cepat. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Seputar materi yang Ibu sampaikan? Oke, kalau tidak ada, ya Ibu ingatkan kembali materi kita sampai di sini. Insya Allah nanti hari berikutnya kita pertemuan dilanjutkan dengan materi berikutnya di pembelajaran 2 ya. Kemudian jangan lupa tugasnya dikirim ya. Soalnya kalau sampai lewat waktu nanti bisa-bisa tidak dinilai seperti itu. Oke. Untuk menutup kegiatan kita kali ini, nah ya. Ibu itu stop. Oke. Nah, kita nyanyi Aek Kapuas sebelum itu pelajaran kita. Sama-sama. Bisa semuanya lagu Aek Kapuas? Yang diawali dengan sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka Dolok hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Oke, sepenggal saja dari Ibu ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kali ini ya. Ibu tutup dan nanti dipimpin oleh ketua kelasnya kita berdoa ya. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan ketua kelas Hamdani pimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar kita selamat sampai ke rumah dan ilmu yang kita dapat semoga mudah kita serap dan bermanfaat. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ibu.
Sama-sama anak-anak. Sampai jumpa lagi. Classroom berikutnya. Ibu pamit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Selamat beristirahat. Ya, Ibu. Ya, Guru. Bu. Stop Ya, recordingnya. Bu.